Belum usai permasalahan nikah sirinya dengan Benazir Endah, pesulap Limbat kembali dirundung cobaan. Bak jatuh tertimpa tangga, kali ini sang mertua yang berinisial BYS, yang notabene adalah ibu dari Benazir Endah, diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai negeri sipil bernama Ali Ruhyat. Dalam laporannya, korban mengaku diancam berulang kali oleh sang pelaku atas pernikahan sirinya dengan seorang janda. Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang, BYS resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama salah satu rekannya berinisial MY atas kasus pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Foto barang bukti berupa. Nah, foto barang bukti berupa apa tuh? Siapa kalau gua Apa yang saya tahu hanya di sini BS ya, sama ML atau MY lah ya. Ini apa namanya, di sini ada kasusnya pemerasan ya, dan perbuatan tiga-tiga tidak menyenangkan gitu ya. Untuk BS maupun MY ini sebagai tersangka, sudah sebagai tersangka. Masalah yang merundung mertua pesulap tanpa kata-kata ini bermula ketika istri Sri Ruhyat merasa tidak terima dan mengundang sejumlah wartawan untuk melakukan konferensi pers. BYS bersama rekannya MY yang mengaku sebagai wartawati di sebuah harian lokal diduga mengancam Ruhyat dan meminta sejumlah uang kompensasi sebesar 5 juta rupiah agar kasus pernikahan sirinya tersebut tidak dimuat di media massa. Dengan adanya sejumlah bukti dan saksi, pelaku dapat dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kedua pelaku meminta korban untuk segera menyerahkan uang 5 juta. Karena kalau tidak, jam 3 berita tersebut akan dimuat. Nah, ini pasalnya pasal 368 KUHP ya, pemerasan, subsidi 369, subsidi 335 ya. Ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Selain mertua, tudingan perzinahan yang sempat dilontarkan istri pertama Limbat, Susi, hingga kini masih saja menjadi perdebatan. Tuntutan Susi untuk melakukan tes DNA terhadap anak dari pernikahan Limbat dengan istri mudanya Benazir ditanggapinya dengan penolakan. Inilah yang diungkap kuasa hukum Limbat, Elsa Syarif Sarjana Hukum, bahwa kliennya tidak bersedia untuk melakukan tes DNA. Saya nggak tahu. Minta DNA, saya udah tulis surat penolakan. Kenapa Bu? Ya kan itunya sangkaannya perzinahan. Unsur-unsur perzinahan kan ada. Air sperma, kemudian kelamin, semuanya ada kan di dalam unsur-unsur 284. Nggak ada bayi di situ. Jadi itu suatu penyimpangan. Jadi kami sudah bikin surat resmi, klien kami nggak bersedia. Kisruh rumah tangga lainnya juga dirasakan oleh Didi Mahardika dan Garneta. Kehadiran sosok Jen Salimar di antara mereka kerap disebut-sebut sebagai pemicu keretakan rumah tangga keduanya. Belum usai sidang perceraian antara Didi dan Garneta, kabar telah terjadinya pernikahan antara Jen dan Didi malah beredar di salah satu media online. Bahkan kabarnya, Garneta mengetahui bahwa Jen dan Didi telah menikah. Tapi saat dikonfirmasi, Garneta mengaku tak mengetahui secara langsung bahwa Didi yang hingga kini masih berstatus suami sahnya sudah menikah kembali dengan Jane. Nah, aku malah baru dengar dari Mas ya, maksudnya aku juga baru dengar dari selentingan-selentingan banyak kabar gitu bahwa banyak yang bilang bahwa dia udah menikah siri gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi gitu, aku tidak pernah melihat atau aku mendengar sendiri, apalagi dari mulut seorang Didi gitu. Yang memang harusnya dia kalau seandainya menikah siri di dalam hukum Islam pun kan bukan meminta izin tapi harusnya memberitahu istri kan gitu. Cuman dari mulutnya Didinya sendiri gitu, aku belum mendapatkan statement itu sih. Sempat nggak sih? Kemarin ada statement dari dia sendiri, dari aku ngeliat di infotainment juga gitu bahwa mereka akan menikah. Mungkin yang kemarin itu ya, ada mereka sebutin tanggal lah sekian itu. Ya aku ngelihat itu semua sendiri, melihatnya itu dari infotainment, dari teman-teman, dari beberapa media itu aja sih. Jadi kalau untuk tahu langsung atau
mereka udah nikah. Enggak sih, belum dengar itu. Walau kabar tersebut belum terbukti kebenarannya, tapi Garneta tetap kecewa ketika Didi yang masih menjadi suaminya secara hukum telah mengumbar kemesraan dengan Jane. Apalagi ketika keduanya sempat mengaku akan segera melangsungkan pernikahan. Ya enggak lah, enggak, aku ngomong enggak atau iya itu aku nggak bisa menegaskan di sini gitu. Aku hanya melihat bahwa aku ini masih istri sahnya loh gitu. Kalau wanita mana sih yang nggak sakit hati atau merasa tersakiti atau kecewa dengan pemberitaan bahwa dia masih suami aku gitu, tapi dia udah menggandeng perempuan lain, bahwa bahkan sampai menemani di proses persidangan perceraian gitu. Harusnya itu biarkan orang-orang aja lah yang menilai seperti apa. Aku kembaliin lagi ke teman-teman seperti apa. Ketika tidak ada celah lagi bagi Didi dan Garneta untuk kembali bersatu dalam ikatan suami istri, ia hanya berharap agar proses sidang perceraiannya dengan Didi bisa secepat mungkin diputuskan. Selain itu, Garneta juga menuntut hak-haknya dapat dipenuhi oleh Didi. Karena Garneta merasa ia istri yang sah, maka Garneta menuntut harta gonogini terhadap Didi. Sekarang aku di sini hanya mengikuti proses persidangan ini dengan baik, mudah-mudahan selesai dengan baik, mudah-mudahan selesai dengan lancar. Kembali lagi, aku hanya memperjuangkan hak aku sebagai mungkin istri sah Didi. Nanti kalau akan dicerai, maksudnya sampai putusan cerai itu seperti apa, itu aja yang aku akan ini. Tapi kalau untuk memperjuangkan lagi aku untuk kembali lagi ke dia, itu kayaknya udah nggak ada. Masih berharap dulu. Kebahagiaan bisa datang dengan berbagai cara, seperti yang dirasakan personel band Wali. Usai beraksi di panggung Inbox, Faang, Apoy, Ovi, dan Tommy menjejal rasa penasaran mereka untuk menaiki tank berkeliling kota bersama Korps Marinir. Penasaran seperti apa liputannya? Tetap di Was-Was.